Tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan mati, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Amar ma'rufnya bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar disampaikan dengan kalimat yang benar, kata-kata yang baik, bukan mencaci, bukan memaki, bukan merendahkan, bukan menghinakan. Miris medsos, jangan ikut-ikutan. Siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk terhadap anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau mau dunianya. خمرتي خلق من كينتي فويل للمكذبين بفضله من أحبهم أحبه الله من أبغضهم أبغضه الله. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Man ahabbahum ahabbahu Allah. Siapa yang cinta kepada mereka, Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, lebihnya Nabi, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Makanya saudara, orang yang membenci Habib Rizik bukan hanya berhadapan dengan Habib Rizik saja, tapi orang yang membenci Habib Rizik berhadapan dengan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Saudara, takbir. Siapalah Allah, siapalah Nabi, siapalah Quran, siapalah Islam, siap jaga ahlul baitnya Nabi, siap pertahankan Islam. Semua angkat tangan, semua takbir. Ente benci sama keluarga Nabi, sama keturunan Nabi. Rasulullah yang bersabda, "Lau anna rajulan," andai kata ada seorang laki-laki, ya, dia shalla wa sham, dia sholat setiap hari, dia puasa, dia berdiri sungguh-sungguh bainar rukni wal magam, antara rukun Yamani sama magam Ibrahim di Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian dia mata ala bughdhi Ali Muhammad atau ahli baiti, mati di hatinya ada benci kepada keluargaku, kata Rasulullah, dakhalan nar. Walhamdulillah si Anu meninggalnya di masjid, hebat gak? Tapi benci ke keluarga Rasul. Jangan lagi di masjid, di magam Ibrahim mati, setiap hari ibadah puluhan tahun. Kalau di hati ada benci sama keluarga Nabi Muhammad, masuk neraka. Anda bersolawat kepada Nabi, tapi Anda membenci keturunan Nabi. Apakah yang disolawati itu akan mencintai Anda? Cinta Nabi mesti cinta ulamanya Nabi, cinta Nabi mesti cinta dzurriyyahnya Nabi. Nggak mungkin bohong itu cinta. Kalau orang hidupnya ibadah di Ka'bah, multazam, di situ dia ibadah, dia sujud sama Allah, sofana, maknanya bersimpuh di hadapan Allah di situ sampai seumur-umur, sampai mati. Kemudian bertemu dengan Allah, mati, meninggal dalam keadaan dia benci dengan anak cucu Rasulullah, kata Nabi Muhammad, dakhalan nar. Udah gak usah dihisab, masuk neraka ini. Dan ketahuilah, orang-orang yang akan mengikuti Dajjal adalah orang-orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad. Ingat, garis bawahi, orang yang gak senang, benci, meninggalkan, jauh dengan ahlul bait, jauh dengan habaib, pasti ikut Dajjal. Dan di antara tanda-tanda keluarnya Dajjal, semakin banyak orang-orang yang membenci Nabi Muhammad membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di dalam kitab Al-Fatawa yang menyusun Imam Suyuti, yang ngomong Sayyidina Ali, yang nuturi Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW. Kitab itu dinamakan Al-Fatawa. Nah, Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah kirim salam atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizik Syihab. Selesai, habis.
Setelah dapat kabar ini, udah habis. Ana sangat menaruh hormat, udah selesai. Yang mimpi guru besar kita, yang ana tahu betul siapa beliau. Ana ngaji sama beliau, kesolehannya luar biasa. Mungkin banyak kiai-kiai yang mimpi kiai-kiai, tapi ana cukup ini aja yang ana reken. Ini bukan sembarangan orang. Ya, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, menantu Habib Abdul Qadir Habib Abdullah Bilfaqih, beliau yang mimpi dapat restu Rasulullah SAW selesai. Nah, jadi antum yang masih bingung Habib Rizik itu seperti apa, beliau sudah dapat salam atau restu dari Nabi Muhammad SAW. Sekedar informasi buat antum, begitu. Sekedar informasi supaya ente jangan salah paham, supaya ente jangan kena racun-racun yang terlepas dari sekarang yang lagi ada rame ini itu segala macam. Kita doain ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Enak kan doa begitu, enak gak? Enak. Mudah-mudahan Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Udah itu. Segeblek-geblegnya orang itu bijaksana banget dengar doa itu. Biar Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Dah. Kita doain siapapun yang merugikan umat Islam. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Ya. Jadi ingat bahwa Habib Rizik udah dapat salam dari Rasulullah. Tapi beliau itu ditawarkan berbagai macam harta untuk stop dakwah. Oh, saya tahu persis kok. Oh, saya tahu, saya jumpa kok dengan orang yang ditawarkan itu sebagai perantara untuk Habib Rizik. 1 triliun Pak dikasih Pak, sebelum aksi 212. Dan cash tuh dibawanya itu ya, sebagai uang muka tanda jadi gitu ya. Cash itu ya, 50 triliun itu, 50 miliar itu cash dulu. Ya dalam bentuk dolar bawa kresek gitu loh. Saya jumpa sama orangnya. Untuk apa? Jangan ada aksi lagi. Tuh. Gitu. Dan yang bawa juga seorang habaib pula. Dianggap bisa dibeli Habib. Tapi sekarang sudah sadar. Udah ngobrol, udah duduk bersama, udah nangis bersama dan menyadari gitu. Dan belum cukup, didatangi pula beliau di pesantrennya. Ya. Markas Syariah datangi. Habib ini. Dikasih tanah seluas 72 hektar. Dan dibangunkan pesantren. Coba. Dibangunkan pesantren yang paling modern gitu loh. Lalu ini maketnya gini. Habib tenang, ngeliatin. Oh sebentar ya, Habib bilang. Sebentar. Habib masuk ke dalam. Bawa golok. Keluar bawa golok. Lari ketakutan mereka. Coba. Jamaah sekalian, memang begitulah perjuangan. Ya, memang begitu perjuangan. Abu Salman mungkin habis amalnya sudah ria. Satu saat yang akan menjadi bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunan aku pernah mencintai wujudnya. Wahai para pelaku membuat dosa, wahai para pesina, wahai para peminum khamar yang belum bertobat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam, menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah. Di sebab itu kalau ada orang bertanya, apa rahasia di balik manusia bisa menyambut beliau sedemikian ramai? Ada yang mengatakan 3 juta di airport itu. Apa di balik itu semua? Kalau bagi saya simpel saja. Orang sedang mencari sosok. Kemana dia menggantung harapan? Ketika dia lihat sosok itu, hatinya sudah terpaut. Kalau sudah cinta, apapun dia lakukan.
Dengan mata kepala saya sendiri, Pak Karni, saya melihat ibu-ibu menggendong anak berhenti di tengah jalan karena lelah berjalan kaki tadi. Karena untuk menuju lokasi markas dakwah pesantren Habib Rizik di Megamendung itu, jalannya berkelok, mendaki, jalan tanah, melewati, dan mobil tidak masuk. Mereka jalan kaki. Apa yang mereka cari? Tidak ada pembagian sembako, tidak ada makanan, tidak apa. Maka mungkin mereka pun tidak melihat Habib Rizik, tapi mereka merasakan kepuasan batin. Simbol gitu. Simbol, ikon. Sebagaimana cintanya anak muda kepada penyanyi R&B atau K-pop, begitu juga lah umat yang haus, rindu. Satu sisi mereka melihat dia sebagai ulama, satu sisi mereka melihat dia sebagai pejuang keadilan, satu sisi mereka melihat dia sebagai orang tertindas, teraniaya. Tapi ada satu sisi lagi juga mereka melihat dia sebagai keturunan Rasulullah SAW.